Kembali lagi di Sahabat Ceria, cerdas, religius, berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu sehat bersama keluarga. Ya, anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali, yaitu pelajaran fikih bab 2, yaitu memahami sholat jamak. Apa yang dimaksud sholat jamak, anak-anak? Mungkin anak-anak baru mendengar ini atau sebelumnya sudah pernah mendengar. Sholat jamak yaitu kata jamak secara bahasa artinya yang dikumpulkan. Secara istilah, jamak adalah mengumpulkan dua sholat yang wajib dilakukan secara beruntun dalam satu waktu. Jadi sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat wajib dilakukan secara beruntun dalam satu waktu. Contohnya, sholat apa yang bisa dijamak? Yaitu sholat zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar. Sholat yang boleh dijamak hanya antara zuhur dengan asar dan antara maghrib dengan isya. Jadi yang bisa dijamak yaitu sholat fardu ada 4, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk sholat subuh tetap dikerjakan pada waktunya, yaitu sholat subuh. Jadi tidak bisa dijamak. Sekali lagi, apa yang dimaksud dengan sholat jamak adalah mengumpulkan dua sholat fardu dilakukan secara beruntun dalam satu waktu. Ini ya pengertian sholat jamak. Bagaimana hukum melaksanakan sholat jamak? Hukum melaksanakan sholat jamak adalah boleh atau mubah bagi orang yang dalam perjalanan dengan syarat-syarat tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat fardu sebagaimana waktu sholat lazimnya. Jadi sholat jamak ini boleh dilakukan ketika kita dalam perjalanan jauh. Macam-macam sholat jamak. Pertama yaitu jamak takdim. Yang kedua jamak takhir. Apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dikerjakan pada awal waktu. Ya, jamak takdim adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dikerjakan pada awal waktu, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur dan mengerjakan sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Jadi dilakukan yaitu di awal waktu. Antara sholat zuhur dengan asar dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Antara sholat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Yang kedua, sholat jamak takhir. Apa itu anak-anak? Sholat jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang dikerjakan pada akhir waktu, yaitu mengerjakan sholat zuhur dan asar pada waktu asar dan mengerjakan sholat maghrib dan isya pada waktu isya. Jadi ini namanya sholat jamak takhir, dilaksanakan di akhir, yaitu sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu sholat asar. Maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Jadi sholat jamak tadi dibagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Nah, syarat sholat jamak ini syaratnya ya anak-anak, boleh melakukan sholat jamak ada syaratnya. Pertama, sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Kalian mungkin pergi bersama dengan
keluarga. Nah, dalam perjalanan jauh ini jaraknya yaitu 80 kilometer. Kalau jaraknya dekat itu tidak perlu dijamak, yaitu dilaksanakan di rumah. Nah, ini dalam perjalanan jauh yaitu musafir ini boleh dilaksanakan. Itu batasnya itu 80 kilometer. Yang kedua, dalam keadaan tertentu atau hujan lebat. Ketika terjadi hujan lebat, pada saat itu mau melaksanakan sholat fardu, takut nanti kalau sholatnya telat, itu boleh dilaksanakan sholat jamak, yaitu hujannya lebat, tidak akan reda-reda, hujan terus gitu ya. Boleh dilaksanakan sholat jamak agar menjaga sholat kita, takut ketinggalan ya, boleh dilaksanakan jamak. Yang ketiga, dalam keadaan sakit. Nah, ini Allah memberi keringanan kepada umatnya. Dalam keadaan sakit pun kita harus melaksanakan sholat, yaitu boleh dijamak ya anak-anak. Ketika kita dalam keadaan yang sakit tidak bisa untuk melaksanakan sholat, nah ini boleh dijamak. Ya, berikutnya yaitu pelaksanaan sholat jamak. Caranya ini anak, cara sholat jamak takdim. Nah, ini adapun caranya adalah pertama, sholat jamak takdim itu sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur. Pertama, kita mengerjakan sholat duhur 4 rakaat. Setelah itu mengerjakan sholat duhur, diteruskan mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Ya, ini cara sholat jamak takdim, yaitu sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur. Pertama, kita mengerjakan sholat duhur 4 rakaat. Setelah mengerjakan sholat duhur dikerjakan, yaitu diteruskan mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Ini sholat jamak takdim antara duhur dan asar. Berikutnya yang kedua, sholat maghrib dengan isya. Ini sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, pertama kita mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Setelah selesai mengerjakan sholat maghrib, kemudian mengerjakan sholat isya sebanyak 4 rakaat. Itu caranya sholat jamak takdim. Berikutnya yaitu sholat jamak takhir. Ya, ini antara sholat duhur dengan asar. Sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Ketika masih dalam waktu sholat duhur, kita berniat bahwa sholat duhur akan dikerjakan pada waktu sholat asar. Setelah masuk waktu sholat asar, kita mengerjakan sholat duhur dulu sebanyak 4 rakaat. Selesai sholat duhur, kita mengerjakan sholat asar. Itu namanya jamak takhir antara duhur dengan asar. Nah, yang kedua, sholat maghrib dan sholat isya dikerjakan pada waktu sholat isya. Jadi jamak takhir ya. Ketika masih dalam waktu sholat maghrib, kita berniat mengerjakan sholat maghrib pada waktu sholat isya. Itu namanya jamak takhir. Setelah masuk waktu sholat isya, kita mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian setelah itu diteruskan mengerjakan sholat isya 4 rakaat. Itu namanya sholat jamak takhir. Ya, alhamdulillah anak-anak, pertemuan kali ini sudah saya sampaikan. Demikian, mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.